Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar adik-adik mahasiswa? Senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali dengan kalian dalam acara perkuliahan Filsafat Pendidikan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita yang masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan kembali dapat berjumpa guna melaksanakan aktivitas sehari-hari kita selaku akademisi. Salawat dan taslim tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah menyelamatkan kehidupan umat manusia sekaligus sebagai uswatun hasanah rahmatan lil alamin. Bersama Profesor Suparlan Suhartono MED PhD, saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar akan melanjutkan materi pada pertemuan kelima. Topik kita kali ini ialah perkembangan beberapa aliran. Di dalam filsafat, khususnya mengenai filsafat hidup, terdapat dua pandangan yang saling bertentangan, antara lain idealisme dan materialisme. Idealisme berpandangan bahwa kehidupan sekarang ini di dunia ini adalah merupakan bayang-bayang belaka, dan kehidupan yang sesungguhnya ada di dunia ide. Idealisme tidak mengakui dunia materi karena bersifat berubah-ubah, tidak pasti dan semu. Kehidupan ini diliputi dengan materi, maka kehidupan ini bersifat semu. Sebaliknya, paham materialisme berpandangan antara lain bahwa kehidupan yang ada di dunia ide adalah semu, tidak nyata, dan tidak terukur. Kehidupan yang sesungguhnya adalah yang nyata, dapat diukur, material, dan konkret. Adanya krisis kehidupan dan krisis pendidikan adalah bukti nyata bahwa telah terjadi pergeseran filsafat hidup dari spiritual menjadi bersifat positivisme materialistik. Perkembangan filsafat hidup positivisme materialistis begitu cepat meluas sampai ke seluruh pelosok dunia. Dimensi kehidupan umat manusia sepertinya menjadi tunggal, yaitu sepanjang garis dari titik kelahiran sampai ke titik kematian. Tujuan hidup bukan lagi berada di akhirat, melainkan di sini ini, di dunia ini, sekarang ini. Surga telah sepenuhnya digantikan dengan segala kenikmatan material dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, kehidupan dewasa ini terisi sepenuhnya dengan perlombaan. Setiap orang berlomba-lomba makan dan minum secara berlebihan dalam jenis, jumlah, dan kelesatan rasa. Setiap orang telah terseret ke dalam kemewahan hidup, seperti rumah mewah, mobil mewah, pakaian mewah, dan kemewahan peralatan hidup lainnya. Dari sisi inilah diasumsikan munculnya harga diri dan martabat kemanusiaan yang mengalami degradasi. Filsafat hidup positivisme materialistis mendorong perilaku hidup biadab dan tak berbudaya. Biadab karena terjadi kekejaman di antara sesama manusia, bahkan di antara sesama saudara demi kenikmatan dan kemewahan hidup. Tak berbudaya karena kekejaman perilaku itu pada akhirnya mengakibatkan kerusakan tatanan kehidupan sosial dan tatanan kehidupan alam. Dengan filsafat hidup demikian, secara tidak sadar manusia kehilangan roh dan spirit kehidupan berupa kebahagiaan abadi bagi siapapun di kemudian hari. Dengan filsafat hidup demikian, manusia sedang lupa terhadap dirinya, lupa terhadap dunianya, lupa terhadap asal mulanya, dan lupa terhadap tujuan akhir hidupnya. Dari ilustrasi demikian dapat dinilai bahwa betapa besar andil pendidikan terhadap krisis kehidupan manusia di segala lini. Pendidikan yang dimaksud adalah bukan hanya sekedar pendidikan sekolah, melainkan pendidikan dalam keseluruhan sistem tripatri pusat pendidikan, yaitu pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Memang selama ini pendidikan mampu membuat perubahan, tetapi perubahan yang merugikan perkembangan kehidupan. Secara faktual, pendidikan telah dapat mengubah filosofi hidup ke arah kehidupan yang hedonisme materialistik. Kenikmatan dan kepuasan fisis material menjadi sifat khas kecenderungan perilaku manusia, mulai dari golongan kelas bawah sampai pada golongan kelas atas. Padahal seharusnya manusia memfungsikan pendidikan sebagai jalan menuju pencerahan. Pencerahan kehidupan yang dimaksud ialah 1. Cerdas dan matang spiritual, yaitu memiliki pengetahuan yang benar tentang hakikat asal mula, tujuan dan eksistensi kehidupan, sehingga memiliki filsafat hidup yang lurus yang bersifat spiritual metafisis.
cerdas intelektual, yaitu memiliki potensi keilmuan meliputi penggunaan suatu bidang studi, kreatif, cakap, dan terampil dalam menjalani kehidupan. Sehingga kehidupan ini diliputi dengan sikap ilmiah sebagai landasan perkembangan hidup. 3. Cerdas moral emosional, yaitu perilaku yang senantiasa dikendalikan oleh moral bersyukur, bersabar, dan berikhlas, sehingga segala macam bentuk dorongan ke arah keserakahan hidup dapat dibatasi. Menyikapi krisis kehidupan seperti demikian yang telah kita bahas, sebagai kaum cendekiawan sepatutnya secara bersama, mulai sekarang juga kita perlu mendasarkan setiap perilaku sehari-hari pada dan ke arah kausa prima, penyebab dari segala penyebab. Untuk itu, mari kita terus-menerus tanpa bosan menghayati beberapa pertanyaan di bawah ini secara seksama, benar, dan jujur. Apakah hakikat kehidupan ini? Mengapa kehidupan ini terjadi? Bagaimana seharusnya kehidupan ini berlangsung? Kemana kehidupan ini harus dikendalikan? Dengan kekuatan apakah kehidupan ini dikendalikan? Memperhatikan beberapa pertanyaan tersebut kiranya dipandang penting dan perlu menyusun kembali suatu kerangka pikir, pola sikap, dan pola perilaku dengan kembali memposisikan dan memerankan pembelajaran atau pendidikan di segala lini kehidupan di sepanjang zaman. Menurut pendekatan sejarah, pemikiran filsafat terdiri dari banyak aliran. Agar dapat ditarik benang merah pemikiran filosofis dari zaman ke zaman, maka dalam kesempatan pembahasan tentang pendidikan hanya dibatasi dalam hal perkembangan paham-paham filsafat tertentu yang dipandang relevan. Secara garis besar, diuraikan perkembangannya sejak Yunani kuno sampai abad Eropa modern berikut ini. 1. Materialisme, Herakleitos dan Parmenides. Herakleitos sekitar 535 sampai 475 sebelum Masehi berpendapat bahwa api adalah asas pertama yang merupakan dasar segala sesuatu yang ada. Karena dengan api segala sesuatu bisa berubah menjadi abu. Api adalah lambang perubahan. Pengalaman menunjukkan bahwa segala sesuatu selalu mengalami perubahan. Menurut Herakleitos, tidak ada sesuatu pun yang tetap, definitif, dan sempurna. Jadi, yang menjadi sebab terdalam dari segala sesuatu adalah perubahan, yaitu gerakan menjadi secara terus-menerus. Herakleitos menyebut pantarei, bahwa realitas sesungguhnya adalah dalam keadaan sedang mengalir, sedang bergerak menjadi, dan sedang mengalami perubahan. Filsafat Herakleitos terkenal dengan filsafat menjadi atau to become. Berdasarkan pendapatnya itu, dapat ditarik suatu penilaian bahwa Herakleitos tidak mengakui adanya pengetahuan umum yang bersifat tetap. Ia hanya mengakui kemampuan indera dan menolak kemampuan akal. Karena setiap perubahan terjadi dalam realitas konkret, dalam ruang dan waktu tertentu. Dalam gerakan ruang dan waktu, biji berubah menjadi tumbuhan, menjadi pohon, dan kemudian berubah menjadi makanan, minuman, pakaian, perumahan, dan sebagainya. Parmenides 540 sampai 575 sebelum Masehi terkenal sebagai bapak filsafat ada, Philosophy of to be. Dikatakan bahwa realitas bukan yang berubah dan bergerak menjadi bermacam-macam, melainkan yang ada dan bersifat tetap. Hal ini berarti bahwa di dalam realitas ini penuh dengan yang ada. Jadi tidak ada yang lain termasuk yang tidak ada, karena yang tidak ada itu di luar jangkauan akal, tidak dapat dipahami. Karena ada bersifat tetap, maka hanya satu adanya dan tak mungkin ada bermacam-macam. Sebagai konsekuensinya, maka yang ada tidak berawal dan tidak mengalami keakhiran. Oleh karena yang ada itu satu, maka tidak mungkin terbagi-bagi. Karena pendapatnya yang mengatakan bahwa yang ada itu ada dan yang tidak ada memang tidak ada, maka kemudian dikukuhkan sebagai peletak landasan dasar metafisika. Jadi yang tidak dapat dipertentangkan dengan yang lain. Karenanya yang ada itu sama sekali satu, sempurna dan tidak dapat dibagi-bagi. Andai kata yang ada bisa terbagi, misalnya A dibagi menjadi B dan C, maka jelas bahwa B tidak sama dengan C.
Konsekuensinya, maka bermacam-macam dan perubahan itu tidak ada. Karena itu bukan merupakan kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang bersifat tetap. Ketika itu terjadi pertentangan tajam dua pendapat antara pengetahuan indera dan pengetahuan akal budi. Parmenides sama sekali menolak pengetahuan indera sebagai kebenaran seperti yang diakui oleh Herakleitos. Pengetahuan yang benar adalah pengetahuan akal karena bersifat umum, tetap, dan tidak berubah. Sedangkan pengetahuan indera adalah pengetahuan yang sama sekali keliru. Idealisme Sokrates dan Plato. Ajaran Sokrates 469 sampai 399 sebelum Masehi sepenuhnya dikembangkan oleh muridnya Plato. Menurut Sokrates, dunia sesungguhnya adalah dunia ide, dunia yang utuh dalam kesatuan bersifat tetap tidak berubah. Dunia ini penuh dengan bermacam-macam dan perubahan. Karena itu, semua yang ada di dunia ini termasuk manusia dan makhluk lainnya bersifat semu, hanya merupakan bayang-bayang dari dunia ide. Jadi, bukan merupakan kebenaran. Sokrates menolak pendapat kaum sofis yang mengaku sebagai pemilik kebijaksanaan. Sokrates berpendapat bahwa manusia dengan kesemuannya hanya mampu mencintainya. Kebijaksanaan hanya ada di dunia ide, yaitu dunia yang tidak mungkin dapat disentuh oleh keterbatasan manusia. Ketidakmampuan manusia karena jiwa sebagai potensi mengetahui kebenaran terpenjara di dalam badan. Badan selalu diliputi oleh nafsu yang menggerogoti jiwa. Dengan jiwa yang kotor, akal tidak mungkin mengetahui secara mutlak ide kebijaksanaan. Untuk dapat mengetahui kebijaksanaan, jiwa harus melepaskan diri dari penjara badan. Untuk dapat lepas dari badan, jiwa harus membersihkan diri dengan berperilaku baik, yaitu perilaku yang terbebas dari nafsu-nafsu badan. Oleh sebab itu, manusia wajib mencintai dengan sikap dan perbuatan bagaimana bisa menyatukan diri dengan kebijaksanaan. Untuk bisa menyatu dengan kebijaksanaan, manusia harus berusaha mengetahui hakikatnya dengan melakukan penyelidikan secara terus-menerus tanpa henti. Padahal kebijaksanaan berada di dunia ide, dunia abstrak, hanya ada satu dan bersifat absolut. Untuk mengatasi kesulitan bagaimana bisa mengetahui hakikat kebijaksanaan, maka manusia harus meningkatkan kemampuan untuk melepaskan diri dari segala relativitas kehidupannya. Itulah sebabnya pandangan Sokrates dan Plato dikenal sebagai paham idealisme. Realisme Aristoteles 384 sampai 342 sebelum Masehi. Bertentangan dengan Plato, gurunya, Aristoteles berpendapat bahwa dunia yang sesungguhnya adalah dunia real, yaitu dunia konkret yang bermacam-macam, bersifat relatif dan berubah-ubah. Dunia ide adalah dunia yang abstrak yang bersifat semu, terlepas dari pengalaman. Itulah sebabnya pandangan Aristoteles dikenal sebagai paham realisme. Tetapi selanjutnya, Aristoteles dikenal sebagai bapak metafisika. Aristoteles memfokuskan filosofinya pada persoalan tentang sesuatu yang ada di balik yang fisis, yang konkret, dan yang selalu berubah-ubah ini. Ada beberapa teorinya yang terkenal, antara lain ialah 10 kategori, teori actus dan potentia, dan teori hulemorfisme. Aristoteles berpandangan bahwa setiap hal yang ada pasti ada dalam 10 kategori. Dari 10 kategori itu disederhanakan menjadi 2, yaitu substansi dan aksidensia. Aksidensia dibagi menjadi 2, yaitu mutlak dan relatif. Yang mutlak bersifat kualitas dan kuantitas, sedangkan yang relatif ada dalam 7 kategori lainnya. Pertama, ada dalam substansi. Artinya, setiap hal pasti berada dalam dirinya sendiri, bukan yang lain. Anda misalnya, mutlak tetap berada di dalam diri Anda sendiri, bukan berada di dalam diri orang lain. Kedua, ada dalam kualitas. Artinya, setiap hal pasti berada di dalam kualitasnya sendiri, bukan yang lain. Misalnya Anda, tetap secara mutlak berada dalam sifatnya sebagai manusia, bukan yang lain. Ketiga, ada dalam kuantita. Artinya, setiap hal pasti berada di dalam bentuknya sendiri, bukan yang lain. Anda misalnya, secara mutlak tetap dalam bentuknya sebagai manusia, bukan berbentuk yang lain. 4.
ada dalam hal relasi. Artinya, setiap hal pasti berada dalam hubungannya dengan yang lain. Misalnya Anda selalu berada dalam hubungan dengan keluarganya, dengan temannya, atau dengan yang lain. 5. Ada dalam aksi. Artinya, dalam hubungan dengan yang lain, setiap hal pasti memainkan suatu peran. Anda misalnya, dalam hubungan keluarga, pasti Anda memainkan sebuah peran, entah sebagai kepala rumah tangga, atau sebagai anak, atau sebagai yang lainnya. 6. Ada dalam pasti, artinya setiap hal pasti menanggung derita atas aksi atau tindakan yang diperankan. Contohnya Anda harus mempertanggungjawabkan peran Anda sebagai anggota keluarga. 7. Ada dalam space, artinya setiap hal dalam eksistensinya pasti terikat dalam ruang atau tempat tertentu. Dalam melakukan seluruh kegiatan rumah tangga, Anda pasti melakukan di dalam rumah sendiri. 8. Ada dalam tempo, artinya setiap hal dalam eksistensinya pasti terikat dalam waktu tertentu. Dalam melakukan seluruh kegiatan kehidupan keluarga, Anda mengatur jadwal dan sebagainya. 9. Ada dalam situs, artinya setiap hal dalam eksistensinya pasti terikat dalam keadaan tertentu. Dalam melakukan seluruh kegiatan, Anda tidak bisa terbebas dari keadaan diri Anda dan situasi lingkungan di mana Anda berada. 10. Ada dalam habitus, artinya dalam eksistensi setiap hal pasti terikat dalam kebiasaannya sendiri. Dalam melakukan aktivitas, Anda akan senantiasa melakukan sesuatu sesuai dengan kebiasaan Anda. Berhubungan dengan 10 kategori tersebut, Aristoteles juga dikenal dengan teori actus potensinya. Actus adalah dasar kesungguhan dan potensi adalah dasar perubahan. Karena actusnya, maka hal sesuatu adalah dirinya sendiri. Anda berada dalam diri sendiri sebagai Anda, bukan sebagai yang lain. Karena potensinya, hal sesuatu berada dalam perubahan menjadi. Anda dengan potensinya bisa menjadi guru, bisa menjadi kepala rumah tangga, bisa menjadi bupati, dan sebagainya. Di samping itu, Aristoteles juga dikenal dengan teori hulemorfismenya. Hule adalah materi dasar, sedangkan morfe adalah bentuknya. Dengan hulenya, sesuatu itu tetap tidak mengalami perubahan. Dengan morfenya, sesuatu itu akan mengalami perubahan. Rasionalisme, René Descartes sekitar 1596 sampai 1650 Masehi. René Descartes adalah ahli filsafat yang mengagungkan rasio. Pengetahuan yang benar bersumber dari dunia rasio, karena rasio adalah realitas sesungguhnya. Hal ini terbukti dengan ucapannya yang terkenal, cogito ergo sum, I think therefore I am. Dalam kegiatan pemikiran menentukan keberadaanku. Aku ada karena aku berpikir. Menurut René Descartes, kebenaran yang bersifat tetap dan objektif hanya ada di dalam dunia rasio. Pengalaman indera hanya mampu mengenali data-data empirik, bukan merupakan kebenaran, dan karena itu tidak dapat dipercaya. Pernyataan tersebut mengundang pertanyaan baru, bahwa apakah jika potensi rasio tidak ada, maka berarti tidak ada apa-apa? Bukankah ada banyak kejadian empirik atau pengalaman indera berlangsung dengan tanpa kemampuan rasio? Fakta membuktikan bahwa pengalaman indera menyaksikan seekor gajah berada di depannya. Tetapi apakah kesaksian indera ini murni hasil kerja penginderaan? Bagaimana panca indera bisa menilai bahwa yang ada di depannya itu adalah seekor gajah? Bukankah substansi gajah hanya dapat diketahui oleh kemampuan rasio? Demikianlah substansi yang ada hanya dapat diketahui oleh potensi rasio. Sedangkan pengalaman indera hanya mendapatkan kesan-kesan fenomenologis tanpa arti. Empirisme, John Locke sekitar 1632 sampai 1704. Menurut John Locke, pengetahuan yang benar bersumber dari dunia pengalaman, dunia konkret. Realitas adalah tabula rasa, bagaikan kertas putih yang perlu diisi dengan banyak pengalaman. Menurut John Locke, semakin banyak pengalaman mengenai sesuatu hal, maka semakin mendapatkan kebenaran objektif tentang sesuatu hal itu. Lebih lanjut, John Locke menyatakan bahwa kebenaran terbentuk oleh pengalaman yang ditentukan oleh situasi dan kondisi tertentu. Karena itu bersifat objektif empiris, berubah-ubah sesuai dengan kondisi tertentu. Menurutnya, kemampuan rasio hanya dapat mengetahui secara abstrak, umum, dan yang bersifat tetap. Pengalaman indera lah yang mampu mengenali yang konkret, yang satu persatu dan yang selalu berubah-ubah ini.
Kritisisme Immanuel Kant sekitar 1724 sampai 1804 Masehi. Menurut Immanuel Kant, pengetahuan yang benar ada di dunia ide, dunia kritik atas kemampuan akal pikiran dan pengalaman. Sesuatu yang menampak yang dapat dialami dan dipikirkan hanyalah gejala atau disebut dengan fenomena, bukan halnya sendiri dan bukan substansinya. Halnya sendiri tidak bisa disentuh baik oleh kemampuan rasio maupun pengalaman. Demikianlah secara akumulatif Immanuel Kant berpendapat. Menurutnya, secara fenomenologis, pengetahuan yang bersumber dari rasio disebut dengan pengetahuan a priori, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman disebut dengan pengetahuan a posteriori. Menurut metodenya, dibedakan menjadi pengetahuan sintetik dan pengetahuan analitik. Kombinasi antara sumber dan metoda melahirkan 4 jenis pengetahuan, yaitu sintetik a priori, sintetik a posteriori, analitik a priori, dan analitik a posteriori. Dengan keempat sumber dan metode mengetahui tersebut, Kant mencoba membuktikan bahwa kemampuan rasio dan pengalaman tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling berada di dalam kelemahan dan kekuatan masing-masing. Rasio memiliki kemampuan menangkap kebenaran pengetahuan secara umum, tetapi lemah dan kabur terhadap pengetahuan konkret khusus. Sebaliknya, pengalaman memiliki kekuatan mengenali setiap hal yang khusus, tetapi kabur terhadap prinsip-prinsip umum. Jadi, keduanya mempunyai persoalan yang dialektik verifikatif. Sejauh mana pengetahuan umum otoritas rasio dapat dijabarkan secara rinci plural dalam jenis sifat dan bentuk dalam pengalaman. Sebaliknya, pluralitas wujud dalam pengalaman itu sejauh mana dapat ditarik pengetahuan umum yang berlaku bagi setiap hal dalam pengalaman. Keterkaitan metode dialektik verifikatif itu kemudian dapat membuka kejelasan tentang adanya kebenaran mutlak yang tersembunyi di dalam fenomena. Pendekatan objektif. Pendekatan secara objektif terhadap dunia filsafat diharapkan lebih mendapatkan kejelasan arti filsafat. Filsafat baik secara substansial maupun secara eksistensial adalah induk atau sumber dari semua jenis ilmu pengetahuan. Artinya, semua objek materi ilmu pengetahuan dalam jenis apapun dipelajari di dalam filsafat, dan semua objek forma atau sudut pandang ilmu pengetahuan secara terpadu menjadi objek forma filsafat. Menurut objek materinya, filsafat menyelidiki segala sesuatu yang ada, meliputi ada manusia, ada alam, dan ada causa prima sang pencipta. Menurut objek formanya, filsafat menyelidiki segala sesuatu yang ada, itu dari seluruh segi, mulai dari segi abstrak sampai pada segi konkret. Jadi, filsafat menyelidiki seluruh realitas ini secara radikal menyeluruh. Realitas dapat dipilih menjadi 2 jenis, yaitu secara kuantitatif dan secara kualitatif. Secara kualitatif, realitas terdiri dari manusia, alam, dan causa prima. Ketiganya berada dalam hubungan integral kausalistik. Ada manusia ditentukan oleh ada alam, dan ada alam ditentukan oleh causa prima. Jadi keduanya, ada manusia dan ada alam, berarti ada secara relatif bergantung sepenuhnya kepada causa prima. Sedangkan causa prima ada dan berada di dalam dirinya sendiri, tidak bergantung kepada apapun kecuali terhadap dirinya sendiri. Jadi sifatnya mutlak adanya. Definisi akumulatif. Filsafat adalah pemikiran radikal, penyelidikan dengan pemikiran mendalam atau perenungan mengenai objek sampai ke akar-akarnya. Maksudnya adalah berpikir mendalam sampai ditemukan unsur-unsur inti yang secara sistematik bersama-sama menjadikan objek pemikiran itu ada sebagaimana halnya. Sering pula dikatakan sebagai perenungan mengenai objek sampai pada tingkat kebenaran hakiki, yaitu kebenaran tingkat abstrak universal yang bersifat mutlak. Ada yang mengatakan filsafat adalah berpikir ilmiah, tetapi tidak setiap pemikiran ilmiah adalah filsafat. Maksudnya, metode dan sistem pemikiran ilmiah kefilsafatan berproses menurut segala segi, sehingga dapat mencapai kebenaran ilmiah kefilsafatan, kebenaran universal, yaitu kebenaran hakiki atau kebenaran absolut. Sedangkan metode dan sistem pemikiran ilmiah biasanya berproses menurut sudut pandang tertentu, sehingga hanya menghasilkan kebenaran ilmiah yang cakupannya tertentu dan khusus serta bersifat relatif. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Atas segala perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Bersama Profesor Suparlan Soehartono MED PhD, saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.